PPKN belajar tentang apa kita? Yang kedua ini yaitu hidup rukun. Hidup rukun dalam perbedaan. Nah, yang pertama Mbak bahas tentang PPKN dulu. Judul besarnya yaitu tentang hidup rukun dalam perbedaan. Nah, kalau udah dengar hidup rukun dalam perbedaan, apa saja sih bentuk perbedaan itu? Ada apa aja? Ada apa, Sultan? Perbedaan yang ada. Agama, agama, suku, terus, terus, kalau tari-tarian itu termasuk tuh? Manusia. Rumah adat itu termasuk tuh? Perbedaan manusia masa? Bu? Budaya. Nah, hidup rukun dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu apa aja sih, Mbak? Perbedaan itu ada perbedaan agama, suku, ras, budaya. Nah, kan kita ini berbeda-beda nih. Ada yang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, soalnya suku kemarin kelas 5 sudah. Suku apa? Bahas tentang Suku-suku separuh. suku? Suku-suku separuh. Suku-suku separuh, suku budaya, Betawi. Nah, budaya, banyak budaya di Indonesia tersebar karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya. Rumah adat, tari-tarian, lagu. Nah, jadi di dalam perbedaan yang dibuat ini kita harus mengutamakan hidup rukun. Nah, sekarang Mbak tanya, bagaimana sih cara menyikapi sebuah perbedaan? Cara menyikapinya. Oke. Nih. Terus kita Satu. Oke. kalau masuk tema ini, tema 3. Tema 1 tapi. Iya. Ya kan ini ada 2. Kan tema 1 udah Mbak jelasin galau, ada yang belum paham apa? Di sekolah baru belajar apa? Cara menyikapi. Nah, sekarang lihat. Di sekolah kan sih lagi bahas apa? Kok udah tahu? Kalau Sultan? Di sekolah? Tema 3? Oh, tema 3 tentang pelestarian kemarin. Apa?
Mungkin beda. Beda, ada yang gundul, ada yang tidak kan? Beda. Nah, Beda. pasti ada perbedaan. Yang kedua, apa? Setelah kita menyadari bahwa setiap manusia itu terlahir atau diciptakan cara berbeda. Sayangnya apa? Selanjutnya menyadari bahwa apa? Kita sebagai manusia tidak dapat memilih. Jadi menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak dapat memilih kita ingin berasal dari suku atau bangsa manapun. Jadi kan kita itu terlahir tadi berbeda-beda, dan kita itu sebagai manusia menyadari bahwa kita itu tidak bisa memilih nih. Misalnya kalau sudah bisa memilih, Kenzi pengen jadi bangsa Eropa misalnya, tinggalnya. Sultan pengen jadi di Arab misalnya. Kan kalau misalnya kita bisa milih, kita enak bisa milih. Nah, sayangnya kita itu harus punya sikap sadar diri bahwa kita tuh tidak bisa memilih, baik memilih bangsa apa atau suku apa. Jadi itulah yang membuat kita itu berbeda. Mungkin kalau misalnya disuruh milih, ada beberapa misalnya nih, misalnya nih memilih, kalau itu mah bisa dipilih, milih kopi apa teh? Aus caknya Kenzi. Nah, oke, selanjutnya apa? Setelah cara menyikapi perbedaan tadi kan, yang pertama menyadari bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda. Selanjutnya kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa memilih antara kita mau dilahirkan berasal dari suku mana, bangsa mana, kan kita tidak bisa memilih. Nah, yang ketiga apa? Menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai apa? Persamaan. Menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai apa sih yang ngebuat Indonesia ini sangat bermacam keberagaman, tapi dia tetap satu. Itu apa? Jadinya apa? Menjadikan sebuah perbedaan sebagai apa? Menjadikan sebuah perbedaan sebagai kekayaan. Nah, jadi perbedaan yang ada di Indonesia ini kita bisa jadikan sebagai kekayaan, yang menjadi kekayaan dari Indonesia. Karena Indonesia itu terbagi menjadi atau terdiri dari beberapa keberagaman yang berbeda, agama, suku, budaya, rasnya. Nah, jadi perbedaan itu menjadikan sebuah perbedaan sebagai kekayaan. Yang keempat apa? Sultan Kenzi harus jawab yang keempat. Yang keempat apa? Cara menyikapi perbedaan. Usai nggak saya tahu. Enggak lah, kalau misalnya ada pertikaian, nah itu sebaiknya seperti apa cara kita menyikapi perbedaan itu? Hah? Tidak lapar. Ya apa?
Berarti menyelesaikan apa bersama-sama tuh? Dengan rapi. Menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan cara jantan. Oh, dengan cara baik. Jadi bagaimana cara menyikapi perbedaan itu ada 4 ini. Salah satunya tadi menyadari bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda. Selanjutnya ada menjadikan semua perbedaan sebagai kekayaan, dan selanjutnya kalau misalnya menemukan perselisihan atau perbedaan itu sebaiknya diselesaikan secara baik, secara jantan. Kalau misalnya sebenarnya yang namanya berkelahi itu kan bukan salah satu sikap apa? Sikap jantan. Itu bukan merupakan salah satu sikap yang mencerminkan Pancasila yang kita belajar di tema 1. Terus ini juga bukan salah satu cara menyikapi perbedaan. Nggak jantan. Jadi betina. Iya. Oke. Nah, dari sini, oh iya. Sekarang Mbak tanya, hidup rukun dulu. Lupa. Hidup rukun apa? Ayo, harus tahu hidup rukun itu apa. Bersama-sama dengan adil. Hidup bersama-sama dengan adil. Oke, Sultan. Hidup rukun. Iya, apa? Apa itu? Hidup rukun adalah hidup rukun. Masa? Apa hidup rukun? Bersama-sama. Hidup bersama-sama dengan apa? Dengan rukun. Hidup bersama-sama dengan mementingkan Nah, jadi hidup rukun bukan adalah hidup rukun. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun. Nah, jadi hidup rukun itu adalah hidup dengan cara bersama-sama, dengan mementingkan keharmonisan. Jadi hidup rukun itu lebih dekat dengan sebuah keharmonisan. Yang namanya keharmonisan itu tanpa ada kelahian, menghargai perbedaan tadi. Oke? Tauran. Nah, sekarang kan sudah tahu nih hidup rukun apa, perbedaan apa, terus cara menyikapi perbedaan. Sekarang, setelah itu pasti ada manfaat. Apa sih manfaat dari hidup rukun? Tidak ada yang berkelahian. Hah? Tidak ada perkelahian. Oke. Manfaat hidup rukun yang pertama, Hidup
menyikapi perbedaan. Mama kita tahu manfaat dari hidup rukun itu apa? Kenzi? Apa? Apa manfaat hidup rukun? Hidup lebih aman dan tentram, kehidupan lebih harmonis. Terus? Mendapatkan banyak? Mendapatkan banyak teman. Oke, apa lagi? Apa lagi Kenzi? Kalau kita melakukan hidup rukun, apa? Ayo apa? Kenzi cari satu, Sultan cari satu. 2 menit dari sekarang. Bukan. Oh, Google enggak? Lah, kita Tidak sama kayak Google. boleh lah pakai Google. Ayo apa? 1 menit lagi. Semua orang jadi baik. Iya. Ada semuanya. Oh, Sultan itu oke, apa lagi? Menghindari dari perselisihan. Terus satu kita lagi, Kenzi. Aku ini. Kenzi apa lagi? Hah? Ayo, Sultan apa? Menjaga komunikasi. Jadi ini salah satu manfaat dari hidup rukun. Oke, jadi setiap Mbak jelasin nyatet terus dikumpul nanti ya Mbak konten. Iya. Mulai hari ini. Ya. Kan kalau misalnya setiap hari kamu
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya tidak? Oh banyak. Cepet apa? Boleh kalau mau tanya sama Enggak apa Ram, boleh ditanya. Ayo, tidak apa-apa nanya lah. Apa kan sih? Tanya-tanya apa? Tanya-tanya apa? Tanya-tanya apa Kenzi? Perselisihan apa? Perselisihan. Hah? Perselisihan itu sama kayak Supporter. bukan supporter kan? Perselisihan itu contohnya udah tidak rikun, misalnya sama tetangga nih ribut. Misalnya Kenzi sama Sultan nih berbeda pendapat, seharusnya kan menyikapinya dengan diselesaikan dengan baik-baik. Ini dia dengan perselisihan, misalnya dengan pertikaian. Nah itu kan Wah, masih muda kecil seperti kayak pertikaian. kecil dari seperti kan Pertikaian sama tuh. sama seperti perselisihan. Ya ampun. Jadi itu yang perselisihan sama pertikaian tadi tuh sama kayak itu apa? Sampai Sama kayak itu apa? sampai Ah, Mbak Nena kedengaran loh. jadi barbar, ibu barbar. Sekarang Mbak tanya sama Kenzi, barbar itu apa? Apa? Harus tahu. Kan Mbak tahu, Kenzi harus tahu. Karena Kenzi yang menyebutkannya. Apa? Mbak udah tahu barbar aku. Oke. Tuh sudah di luar konten belajarnya. Oke, ini tidak ada yang nak ditanya tentang hidup rukun. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau yang IPA ini kayak banyak dia dilanjutin untuk materinya karena tidak bisa kalau nggak dihabisi hari tunggal materinya. Makanya ini agak dicatat kalau yang IPA. Oke, jadi di pembelajaran IPA hari ini Mbak bahas tentang adaptasi tumbuhan. Ada yang tahu nggak apa itu adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan. Apa? Adaptasi tumbuhan. Bagaimana
kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan atau tanaman untuk beradaptasi. Itu kata lainnya apa? Benar, menyesuaikan diri. Oke, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, jadi hari ini Mbak bahas tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi itu sama saja dengan apa? Menyesuaikan, beradaptasi, kemampuan. Jadi apa pengertiannya? Adaptasi tumbuhan itu adalah ciri-ciri atau kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan atau tanaman tersebut untuk apa? Untuk menyesuaikan diri tumbuhan itu pada lingkungannya. Oke, sekarang Mbak, dan kodenya Mbak itu ada yang mana? iya, kelihatannya di mana itu? Nah, di situ ada. Oke. Sekarang Sultan, apa tadi adaptasi? Sultan, untuk apa? Untuk menyesuaikan. Oke, jadi adaptasi itu cara menyesuaikan diri terhadap sesuatu atau lingkungannya. Nah, adaptasi tumbuhan itu terbagi lagi. Adaptasi tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Nah, adaptasi terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada yang namanya adaptasi morfologi. Morfologi apa morfologi itu? Morfologi. Jadi ada yang namanya adaptasi morfologi. Yang kedua adaptasi apa? Adaptasi fisiologi. Yang ketiga apa? Apa? Yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga cara tumbuhan menyesuaikan diri. Fotosintesis. Itu cara apa? Cara perkembangbiakan dengan cara tingkah laku. Nah, jadi adaptasi tumbuhan itu ada 3. Atau bagaimana cara penyesuaian tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu ada 3. Yang pertama dengan cara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu Sultan? Sultan tahu yang mana antara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku? Halo Kenzi? Lihat Google terus Kenzi. Sudah lah Kenzi. Ini Kenzi ini. Bombe dia pakai. Ayo. Morfologi apa? Oke, jadi hari ini Mbak lebih ke bahas morfologi dulu. Ini nanti hari morfologi itu adalah apa? Pernah dengar nggak? Morfologi itu adalah apa? 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 Morfologi itu adalah
Yang namanya bentuk tubuh luarnya maksudnya gimana? Yang bisa dilihat, yang bisa diamati. Jadi gimana cara adaptasi? Misalnya melihat daunnya, oke. Itu berarti kalau daun itu bentuk luar kan? Nah, selain itu apa? Akar di dalam. Batang. Kan bisa dilihat dari segi batangnya, ada yang besar, misalnya ada yang kecil, ada yang berduri, ya kan? Nah, itu berarti cara tumbuhan tersebut menyesuaikan dirinya dengan cara morfologi atau dengan melihat bentuk tubuh bagian luarnya yang dapat kita lihat dan kita amati. Nah, sekarang morfologi ini terbagi lagi. Dibagi terus. Iya, beranak terus dia. Jadi tumbuhan yang menyesuaikan dirinya dengan cara bentuk luar tubuhnya ini, yang dilihat dari bentuk luar tubuh tumbuhan ini terbagi menjadi berapa? 4. Menjadi 4, 3, 2, 1. Berapa sultan? 2. 1. Tiwo. 3. Jadi mana lagi? Morfologi ini dibedakan menjadi 3 jenis tumbuhan ya. Tumbuhan apa ada yang tahu? Tumbuhan apa saja? Apa dia? Jenis tumbuhan morfologi yang menyesuaikan dirinya dengan melihat tubuh bagian luar dari tumbuhan itu. Di atas kan? Hah? Di atas kan? Di atas kan kalau ke atas salah Ayo. Ada yang namanya seropit. apa dia Nanti Mbak jelasin. Pernah dengar tidak seropit? Jenis tumbuhan seropit? Belum pernah. Oke, seropit, hidropit, dan yang terakhir itu ada namanya higro. pipit ya Ya, ada pit-pitnya kalau. Nah, ngerti? Ini termasuk di ujian biasanya. Oke, sekarang rupanya Mbak catat kalau jangan apa? soal Hah? jangan soal Tidak, belum. Kalau IPA harus dicatat kalau materinya banyak. ya Oke, sekarang kita lanjutin dulu. foto lagi Kalau foto pasti hilang. Gini ya, Mbak ajarin kalian pada saat kalian menulis, mencatat, kalian baca itu bakal tanam di otaknya. Beda sama di foto. Di foto itu ingat kalau kalian buka dan kalian baca. ini foto-foto Oke. jadi foto-foto yang lain Kalau foto apa? Oke, kita lanjutin dulu. Morfologi terbagi menjadi 3 jenis tumbuhannya. Ada yang secara seropit, hidropit, sama higropit. Kalau yang seropit apa Mbak? Seropit itu adalah jenis tumbuhan atau cara adaptifnya, cara adaptasinya dengan cara di tempat yang kekurangan air atau kering. Kaktus pinter. Jadi kalau heropit, aku tadi
Tidak obat sih. Terus apa? Kaktus yang berduri juga tapi bisa jadi obat. Apa? Apa? Lidah? Buaya. Lidah buaya. Buaya tidak perlu disiram. Apa deh? Lidah buaya boleh. Apa? Lidah buaya tidak perlu disiram apa? Ya setiap tahun tuh sebenarnya perlu disiram, tapi dia bisa hidup di tempat yang kering. Nanti Mbak kasih tahu ciri-cirinya apa. Kalau hidroponik apa Mbak? Ntar dulu. Ini contohnya lagi apa? Tumbuhan serapit. Yang bisa- Lidah buaya itu sedari. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang kering. Makan salad. Apa deh? Tahu apa dia namanya? Pohon kurma. Oh iya nih. Dianya ini kan tumbuh di daerah Arab dengan tanah yang kering. Jadi ciri-ciri biasanya ciri-ciri dari tumbuhan serapit ini selain berduri, batangnya berduri, lebar, selanjutnya akarnya itu panjang. Jadi Nggak pernah juga makan kaktus. ya lihatlah, akarnya itu panjang, jadi dia tuh bisa mencari nutrisi makanannya dengan cukup jauh. Jadi ada bagian yang bisa mereka ini menyimpan apa? Air bagiannya. Jadi itulah mengapa kalau misalnya kita buka lidah buaya itu banyak lendir kan? Pernah nggak lihat? Iya. Pernah. Ada di rumah. Ada minuman, ada juga bagus buat kulit aloe vera, tahu? Tahu. Nah, Ada di rumah. itu juga selain buat obat, bisa diolah jadi makanan juga. Kopi. Ubi? Kopi. Ya. Oke. Ngerti? Selain serapit? Oke, jadi intinya kalau ingat deh, kalau misalnya serapit berarti tumbuhan dengan cara adaptasinya tuh di tempat yang kering, kekurangan air. Nah kan kata Mbak tadi bentuk tubuhnya luar tumbuhan, jadi dilihat dari kaktus, lidah, pohon. Mereka terlihat dari bentuknya yang kecil, mempunyai batang yang lumayan besar lebar dengan batang berduri, itu ciri-cirinya. Sekarang hidrofit. Apa?
Bayam tidak, bayam di tanah. Kangkung. Kangkung. Kangkung itu ada dua, ada yang ditanam di tanah, ada juga di Banyu. Cobalah tanamlah. Hidup pasti. Tapi untuk hitungannya apa? Kangkung yang air. Kangkung. Beda Kak, kangkung yang di tanah. Beda. Itu beda jenis. Biasanya kalau misalnya kangkung yang hidup di tanah dia lebih pendek-pendek. Nah, sedangkan kalau misalnya di air itu dia panjang-panjang tuh. Dia cukup kita terbenamkan di dalam air baik itu sudah jadi. Sudah berkembang biak. Oke. Sekarang yang terakhir. Apa? Enak ya loh? Malah dimasak. Malah ditumis. Oke. Higro. Nah, seropit, hidropit, higropit. Sekarang apa? Kalau udah di tempat kering sudah, tempat berair sudah. Hig, bukan hide. Hig. Apa? Bukan apa? Hidropit. Tadi sudah Sultan sebuti. Hah? Buang sampah terus. Nih, bentar lagi. Ayo Sultan. Hidropit apa? Nah, kan tadi ada yang tempat kering, berair, terus tempat apa lah satu lagi? Hah? Higro, bukan hide. Higro. Di tempat yang lembab. Beda loh berair sama lembab. Langsung lagi nih. Nah, lihat. Jadi higropit itu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Apa? Lembab itu cak mana? Lembab itu semi antara kering dan basah. Baju kita nak, misalnya ini kering kan. Kalau misalnya dalam air basah. Kalau misalnya udah diperas itu namanya lembab. Nah, apa contoh tumbuhan yang hidup atau yang hidup di tempat yang lembab? Cabai, jamur. Ya, oke. Kok Sultan tahu? Kok sudah tahu ya salah? Jamur, terus apa lagi? Singkong. Kalau misalnya kadang-kadang muncul di bagian kolam mandi itu nah, apa? Lumut. Hah? Iya, jenis tumbuhan lumut gitu. Kenzi kira itu apa? Hewan. Tai burung. Mana ada? Jadi contoh dari tumbuhan higropit. Ingat, seropit kering. Hidro itu air.
lembab itu semi kebasa. Kalau di akuarium itu melumut. Kotoran ikannya itu airnya kotor. Iya, itu disebabkan oleh airnya kotor gendap. Jadi kalau misalnya bak mandi airnya udah tidak pernah dikuras, itu bakal kayak ada debu-debu di bawahnya kan? Nah, Berarti yang bagus air penyedatan. Hah? belum itu berarti semacam debu. Bukan debu, tumbuhan yang hijau-hijau yang daunnya tipis. Pernah pegang nggak? Oke, sampai sini paham? Paham? Hah? Nggak paham tentang lumut? Kamu udah paham? Intinya tumbuhan apa? Bawang teh pacak makan. Hah? Beda lah. Yang namanya beda itu istilahnya tuh kita tuh dibawa alam sadar gitu. Bukan alam gaib. Hah? Beda lah.